Halo anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap kalian terus dan masih semangat dalam belajar. Harus terus semangat, ya. Jadi sebelum kita mulai materi pelajaran hari ini atau belajar hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi. Ayo kita masuk ke materi pelajaran. Bagi anak-anak sekalian, ya, jadi kita memasuki yang namanya chassis, ya. Yang pertama, chassis merupakan bagian dari kendaraan yang secara garis besar memiliki fungsi sebagai pengaman kendaraan, menambah kenyamanan pengemudi, dan untuk mengarahkan jalannya kendaraan. Chassis terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen chassis antara lain kerangka, sistem rem, sistem suspensi, sistem kemudi, roda, dan ban. Yang pertama adalah rangka, ya. Jadi rangka ini sebutannya juga adalah frame body. Di dalam rangka ini atau yang umum disebut sebagai frame body atau chassis merupakan tulang punggung kendaraan yang berfungsi sebagai penopang mesin, menyatukan atau merangkai mesin, sistem suspensi, dan sistem kelistrikan menjadi satu kesatuan pada sepeda motor yang dapat berjalan dan penyangga penumpang atau beban. Agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, rangka harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya, yang pertama, kuat, kokoh, sehingga mampu menopang mesin beserta kelengkapan kendaraan lainnya, menyangga penumpang maupun beban tanpa mengalami kerusakan atau perubahan bentuk. Yang kedua, ringan, sehingga tidak terlalu membebani mesin atau meningkatkan efektivitas tenaga yang dihasilkan mesin. Yang ketiga, mempunyai nilai kelenturan atau fleksibilitas yang berfungsi untuk meredam getaran, goncangan berlebihan yang diakibatkan tenaga yang dihasilkan mesin maupun akibat kondisi jalan yang buruk. Oke, ini yang pertama, beberapa konstruksi profil bahan yang digunakan pada rangka sepeda motor adalah sebagai berikut. Jadi di dalam rangka itu banyak sekali jenis-jenisnya. Jadi yang pertama adalah pressed steel atau tubular. Rangka ini terbentuk dari kombinasi bahan plat baja yang dipres atau lempengan ditambah dengan adanya bahan bentuk pipa. Pada umumnya jenis ini mempunyai bentuk yang disebut T-bone, bentuk tulang T dengan pola berlian, contoh Honda CB100. Ya, ini bentuknya. Ini dia. Jadi kenapa dibilang T-bone, ya? Jadi dengan pola berlian, T-bone maksudnya adalah bone itu adalah kan tulang itunya berbentuk T, ada T, tulang T, ini tulang T, ya. Jadi dia tulang T. Kenapa dibilang juga pola berlian? Polanya seperti berlian, seperti ini, 1, 2, 3. Dia segitiga terbalik adalah berlian, jadi berbentuk T, ya. Yang kedua adalah pressed steel. Pressed steel ini rangkanya terbentuk dari bahan pelat baja yang salurannya dipres atau lempengan. Pada umumnya jenis ini mempunyai bentuk yang disebut backbone atau bentuk tulang punggung. Contohnya ada di Honda C70 atau 90,
S90, C700 atau C800 dan Astrea Star. Oke, ini gambarnya dari kerangka pressed steel. Jadi rangka plat baja. Kenapa dibilang dia plat baja? Lihat. Di sini bisa kita lihat banyak masihan terdapat plat-plat, ini plat, ini plat, ini plat. Ini masih banyak menggunakan plat atau lempengan. Ini masih kopong dia. Di dalamnya masih terdapat sebuah ruangan. Ya, tidak semuanya diisi atau full besi. Dia masih berbentuk lempengan. Jadi jika dipukul atau kita tokok menggunakan suatu benda tumpul, dia akan peot. Ini akan mudah peot karena masih berbentuk dengan lempengan. Selanjutnya adalah tubular. Rangka yang seluruhnya terbentuk dari bahan pipa. Umumnya jenis ini mempunyai bentuk yang disebut double cradle dan semi double cradle. Contohnya Honda Win. Waduh, ini motor yang sudah cukup lama. Ini jenis kerangkanya, ya. Jadi dia bentuknya double cradle atau semi double cradle. Yang semi dia masih banyak terdapat tidak seperti ini yang semi, ya, semi double cradle. Contohnya, kenapa dibilang dia bahannya pipa? Lihat dari posisi yang seperti ini, batang yang ini, batang yang ini, dan ini semua masih berbahan pipa dan pipa. Ini masih semua full pipa. Jadi itu bisa disebut dengan terbentuk dari bahan pipa, ya. Oke, rangka pipa atau lain. Oke, jadi rancangan suatu rangka dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan. Jadi tadi kita sudah mengenal beberapa rangka yang ada di sepeda motor. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang lain. Jadi yaitu rancangan suatu rangka dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu disesuaikan dengan besar atau sisi mesin yang akan dipasangkan, penggunaan sepeda motor tersebut, ataupun dirancang agar mudah dalam perawatannya dan ekonomis. Bahan yang dipakai untuk pembuatan rangka juga dipilih sesuai dengan pertimbangan yang sama. Misalnya rangka dengan bahan aluminium diperuntukkan bagi sepeda motor jenis sport yang eksklusif, sepeda motor untuk penggunaan di jalan umum, dan sepeda motor dengan kapasitas mesin cc sedang dan besar. Pada umumnya beberapa jenis rangka menggunakan bahan besi dan sebagian lainnya menggunakan bahan aluminium campur. Bahan pipa dan pressed steel sangat mudah dibentuk melalui proses casting dan forging dalam pembuatan rangka. Bahan aluminium campur lebih ringan daripada besi dalam kondisi yang sama, akan tetapi bahan aluminium harus cukup besar dalam pembuatannya dan biaya produksinya mahal. Dalam awal pembuatan rangka sepeda motor, profil bahan yang banyak dipakai adalah pipa bulat. Untuk mode sepeda motor berikutnya, dengan mesin di atas 305 cc, jenis rangkanya dibuat dari bahan pressed steel. Belakang ini, produksi motor hampir sebagian besar menggunakan jenis rangka dari bahan pipa bulat dari berbagai jenis ukuran dan ketebalan. Ada juga beberapa yang menggunakan jenis rangka dari bahan pipa segi empat. Oke, materi pelajaran hari ini sampai di sini. Jadi harus kalian terus belajar, harus kalian baca, harus kalian dengarkan apa yang Bapak jelaskan. Jadi saya harap kalian mengerti. Jika tidak ada yang mengerti, silakan ditanyakan. Jadi sampai berjumpa di materi atau pertemuan selanjutnya. Jadi
sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa kembali. Berdoa kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi, sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Peace.